Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdhalas syuhur. Faradallahu fihi as-siyam. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi maradatus syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhas shaimun wa ya ayyatuhas shaimat wa ya baghiyal khair aqbil. Hafizakumullah. Alhamdulillah, waktu yang kita nanti-nantikan hari ini telah tiba. Berbulan-bulan yang lalu kita selalu menantikan momentum ini. Berbulan-bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai di waktu seperti ini. Maka kita mendapatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi para pemburu kebaikan. Ya baghiyal khair, para pemburu kebaikan. Aqbil, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengoptimalkan, memaksimalkan setiap momentum yang penting, momentum yang berharga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di hadapan kita semuanya. Dan pagi hari ini kita sedang berupaya untuk mensyiarkan syiar-syiar agama Islam agar ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan ini menjadi favorit, menjadi tersohor, menjadi bisa menyeruak ke permukaan sehingga orang-orang memiliki kesadaran, menyadari bahwa mereka saat ini berada di bulan yang suci. Karena tentunya masih banyak kita temukan orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya berada di bulan yang sangat mulia seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, menyemarakkan kegiatan-kegiatan agama, maka itu adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan adalah sarana bagi kita untuk meraih satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Anugerah-anugerah ini harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah, maka sambutlah dengan kegembiraan. Dan ini adalah bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita yang harus kita sambut dengan kegembiraan. Dan ini semuanya khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada dunia yang senantiasa mereka kumpulkan. Oleh karenanya, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bahwasanya karunia yang Allah berikan kepada kita tidak hanya sekedar karunia yang bersifat rohani saja, tapi juga karunia berupa jasmani. Maka salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama kita, yang akan memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, adalah ibadah puasa. Puasa tidak hanya sekedar akan menyehatkan rohani kita, tapi juga menyehatkan jasmani kita. Sehingga manfaat-manfaat duniawi juga ternyata bisa kita dapatkan dengan amalan-amalan ibadah. Karena sesungguhnya amalan ibadah ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah pasti mengetahui apa yang kita butuhkan. Oleh karenanya, puasa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, meningkatkan kekuatan kita. Puasa akan bisa mengembalikan struktur tubuh kita menjadi stabil, terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyakit dalam. Dan ini telah dibuktikan oleh para pakar kesehatan. Paling tidak ketika kita akan mengecek darah kita, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Ketika kita akan operasi, maka kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Dan ini diakui oleh semua pakar kesehatan sedunia, muslimuhum wa kafiruhum, yang muslim maupun yang kafir. Dan orang yang beriman tentu memiliki keyakinan yang lebih bahwa dengan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita. Ada faidah yang Allah ingin berikan kepada kita, yang tidak hanya berkaitan dengan ruh kita, rohani kita, juga berkaitan dengan fisik kita. Islam sangat memperhatikan kualitas kesehatan kita. Karena dengan kesehatan maka kita bisa melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan melindungi kesehatan kita, menjaga jiwa kita, menyelamatkan nyawa kita, termasuk maqasidus syariah, tujuan daripada syariat ini diturunkan kepada kita. Hifdzu an-nafsi, menjaga jiwa, melindungi jiwa, menyelamatkan jiwa, menyehatkan jiwa, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat. Kuat itu didominasi oleh kuat secara fisik. Fisik itu kuat kalau badannya sehat. Lebih baik kata Nabi, lebih dicintai oleh Allah kata Nabi daripada mukmin yang lemah. Karena dengan kekuatannya, dengan kesehatannya, dia bisa beribadah secara optimal. Bisa ke masjid mengerjakan sholat, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa bekerja dapat uang untuk disodakohkan dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya dikaitkannya antara kondisi kekuatan kita, kondisi fisik kita dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu oleh kekuatan dan kesehatan kita. Karena orang ketika diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, lalu tidak diimbangi dengan muraqabatullah, tidak diimbangi dengan kesadaran bahwa semua ini berasal dari Allah, fadl minallah, maka akan menjadikan mereka tertipu, lalai, menjadi sombong dan lain-lain sebagainya. Karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa sering membuat manusia tertipu, lalai, lupa kepada Allah adalah nikmat kesehatan. Sehingga jika kita sehat, kita harus lebih hati-hati. Jangan-jangan kesehatan kita ini justru membuat kita jauh dari Allah. Oleh karenanya, dalam urusan makan, Islam juga mengatur. Mungkin tidak ada agama yang lainnya yang mengatur sampai pada masalah bagaimana kita makan. Dan dalam Islam, ketika kita makan, maka kita tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Sebatas mana kita makan? Ini juga menjadi masukan bagi kita semuanya. Karena kalau sudah urusan makan kita lupa kebutuhan fisik kita sejauh mana yang kita butuhkan, seberapa banyak yang harus kita makan. Nabi memberikan arahan bagaimana kita makan. Ma mala'a ibnu adama wi'aan syarron min batnihi bihasbi ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Bahwa apa yang kita makan, apa yang dimakan oleh anak Adam itu seringkali menyebabkan perutnya sakit, perutnya bermasalah karena tidak diatur dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya perut itu tidak bermasalah? Kata Nabi, seorang anak Adam cukup makan beberapa suap yang sekedar bisa menegakkan sulbinya, menegakkan punggungnya, yang asalnya lemas menjadi tegak lagi, menjadi kuat lagi. Itu batasannya. Fa in kana la mahalata. Kalau mau agak lebih banyak sedikit, tidak hanya sekedar beberapa suap. Kalau cuma 3 suap, mungkin kita masih merasa lapar. Kalau seandainya harus lebih, maka Nabi kemudian memberikan arahannya. Fathuluthun li ta'amihi
wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Yang terakhir ini yang seringkali dikalahkan, nafas. Ada orang yang makannya terlalu banyak, nafasnya tersengal-sengal, nggak kebagian tempat. Terutama ketika kita berbuka puasa. Berbuka puasa, maka ibu-ibu ini pas lagi menyiapkan buka puasa, ya, ikuti aturan ini. Nasinya nggak terlalu banyak, lauknya nggak terlalu banyak, minumnya nggak usah banyak-banyak, ya. Sekedar menghilangkan rasa lapar. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kesehatan badan bagi kita, sampai-sampai tidak boleh ada yang mengganggu kesehatan itu. Hatta yang mengganggu, yang merusak itu adalah ibadah itu sendiri. Hatta ibadah itu sendiri. Ada orang ibadah misalnya karena kelebihan, karena kebanyakan malah justru sakit. Makanya kalau ada orang yang baca Quran, matanya sudah tidak kuat, suruh tidur supaya tidak ngaco bacaannya. Nabi memerintahkan kalau ada orang sedang sholat, baca Qurannya panjang-panjang, lalu mulai ngantuk, maka suruh berhenti, tidur sejenak supaya bacaannya kembali normal. Karena itu ada sahabat-sahabat yang memiliki semangat yang kuat, semangat yang hebat dalam beribadah. Disebabkan karena mereka merasa gak ada apa-apanya dibandingkan ibadah Nabi. Mereka melihat Nabi ibadahnya sangat luar biasa. Lalu mereka berusaha untuk melakukan ibadah yang lebih banyak daripada Nabi. Mereka ingin sholat sepanjang malam tidak tidur, ingin puasa setiap hari tidak berbuka, ingin beribadah dengan bervariasi ibadah sebanyak-banyaknya, dan tidak mau menikah. Karena menikah mengurangi ibadah, mengurangi waktu untuk ibadah. Maka kemudian orang-orang seperti ini yang niatnya adalah ibadah, tapi karena mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan kesehatan ini tidak terjamin, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Gak ada orang yang lebih bertakwa daripada saya. Tapi aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat malam, aku juga tidur, aku juga menikah dengan wanita. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, kata Nabi. Karena sesungguhnya fisik kamu, jasad kamu, badan kamu itu punya hak untuk kamu tunaikan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu perjalanan, ketika ada orang yang berpuasa, tapi puasa yang dia lakukan karena dalam perjalanan membuat mereka payah. Mereka tidak ingin batal puasanya, memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Memang orang yang berjalan dalam safar boleh tidak berpuasa. Ini ada sahabat-sahabat yang tidak ingin kehilangan kesempatan puasanya di bulan Ramadan dengan memaksakan puasa pada saat berjalan, tapi dampaknya adalah fisiknya sangat-sangat lemah karena kepayahan. Maka Nabi kemudian mengatakan, laisa minal birri antasuma fi safarin. Tidak baik orang yang tetap memaksakan puasa dalam perjalanan. Maka kalau tidak sampai kepayahan, masih nyaman, masih kuat, tidak akan mengganggu kesehatan, maka silahkan untuk tetap berpuasa walaupun dalam keadaan safar.
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang kita miliki, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat yang begitu besar, bahkan lebih berharga daripada dunia. Kesehatan itu lebih berharga daripada dunia bagi kita. Karena sebanyak apapun dunia yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita sakit, kita nggak bisa menikmatinya. Makanan enak-enak, tapi gigi kita sakit, nggak bisa makan. Uang banyak, tapi kita sedang dalam keadaan sakit, tidak bisa kemana-mana, nggak bisa kita jalan-jalan menikmati uang kita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan aman dari gangguan, tidak ada yang mengganggu, mu'afan fi badanihi, sehat badannya, selamat dan sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk dia makan di hari itu. Jadi ada 3, aman, sehat, makan. Maka kata Nabi, ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Maka seolah-olah dunia itu ditundukkan, ya, ditundukkan untuknya, diserahkan semuanya untuknya. Sehat salah satu dari 3 hal yang tadi disebutkan, ya kan, untuk bisa, ya, menundukkan dunia. Jadi dengan itu semuanya seakan-akan kita menguasai dunia. Rasa aman, sehat, dan kemudian kita memiliki makanan untuk kita santap. Kalau kemudian kita berbicara apakah puasa bisa membuat kita sehat, maka secara agama tidak ada hal yang spesifik. Penyakit-penyakit apa yang bisa kita hindarkan dari kita oleh dengan puasa. Tetapi secara umum dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya ini masih diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Mesir hadisnya sahih, menurut ulama Saudi hadisnya dhaif, ya. Dalam riwayat itu, ya, Nabi mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat secara global, ya. Terutama adalah sehat yang berkaitan dengan penyakit-penyakit dalam, ya, tekanan darah, kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya, yang ternyata oleh para pakar kesehatan dilakukan berbagai macam penelitian, ternyata puasa itu bisa menekan, ya, menstabilkan berbagai penyakit yang ada dalam tubuh kita. Maka kalau berbicara tentang kesehatan, rujukannya adalah para pakar kesehatan. Paling tidak kita bisa membaca dalam laman websitenya rumah sakit, ya, Pondok Kopi, mengatakan ada 10 manfaat kesehatan, ya, dengan puasa, ya. Meningkatkan daya tahan tubuh, tidak mudah sakit, tidak mudah terkena virus, bisa mengendalikan nafsu makan. Yang kedua, mengendalikan nafsu makan. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, meningkatkan fungsi otak. Yang keenam, mendetoksifikasi tubuh, mengeluarkan racun-racun dari tubuh, mengurangi peradangan, ya. Kecuali kalau banyakkan minum es pas buka, mudah tuh radang tenggorokan,
Tapi juga ada radang saraf, mengurangi peradangan, memperlambat proses penuaan, awet muda orang yang berpuasa, mengurangi stres dan kecemasan. Karena orang yang banyak pikiran, stres, itu mudah sakit, tekanan darahnya mudah tinggi, juga melatih pengendalian diri. Jadi bisa mengendalikan diri, tidak mudah emosi, karena emosi juga bisa menyebabkan penyakit, khususnya tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah sebagian dari penyakit-penyakit yang bisa dikendalikan dengan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah sehat secara rohani. Sehat secara rohani. Dan ini menjadi persoalan kita semuanya. Karena kesehatan rohani ini tidak nampak, tapi bisa dilihat tanda-tandanya. Kalau orang sudah mulai malas beribadah, maka itu tandanya rohaninya sedang bermasalah. Kalau kita lihat orang tidak mudah sensitif, tidak mudah tersentuh hatinya, membatu hatinya. Ada orang baca Al-Quran malah ketawa-ketawa. Ada orang menyampaikan pesan-pesan agama, dia malah ketawa-ketawa. Maka itu menjadi tanda bahwa rohaninya sedang masalah. Ketika melihat ada saudaranya sedang kesusahan, dia tidak sensitif untuk membantunya. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan bantuan, dia tidak sensitif untuk memberikan bantuannya. Ketika ada orang yang sedang dianiaya, dia tidak empati kepadanya, malah senang dengan kesusahan orang. Maka itu menunjukkan masalah rohaninya. Karena ada orang itu kalau melihat saudaranya susah itu senang. Orang-orang hasud. Kalau saudaranya senang, dia yang nggak senang. Tapi kalau ada saudaranya susah, dia gembira. Nah, ini orang yang masalah rohaninya. Sehingga kita bisa lihat apakah kita termasuk orang-orang seperti itu. Kalau iya, berarti kita perlu memperbaiki kesehatan rohani kita. Tentu sangat banyak sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk bisa menyehatkan rohani kita. Tetapi kita harus tahu bahwasanya rohani kita tidak sehat jika kita memiliki banyak dosa. Orang yang terbiasa berbuat dosa, orang yang sudah tidak sensitif dengan dosa, jadi dengan dosa itu santai saja, nyaman saja, nggak merasa takut, nggak merasa jijik, biasa-biasa saja. Maka ini yang kemudian merusak kesehatan rohani. Jadi rohani yang sehat itu jika hatinya juga sehat, dan kalau hatinya sakit maka itu menunjukkan rohaninya juga sakit, dan itu harus dibersihkan. Dan obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba, kata Nabi, jika melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka hatinya akan tercipta sebuah
titik-titik hitam. Fa'idha huwa naza'a, kalau dia berhenti melakukan dosa, wastaghfara wa taba, dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Taubat artinya itu roja'a, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan dosa-dosa yang dilakukannya, maka saqala qalbuhu, maka hatinya akan menjadi bersih. Wa in ada, kalau kembali lagi melakukan dosa, zida fiha, maka noktahnya itu akan bertambah. Tidak dibersihkan, tidak baca istighfar, tapi bertambah lagi dosanya, maka bertambah banyak pula noktah-noktah, titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita. Hatta ta'lu qalbuhu, hingga menutupi, hatta ta'lu qalbahu, hingga dosa itu menutupi hatinya. Sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima hidayah. Kenapa? Tertutup hatinya. Padahal tempat hidayah itu ada dalam hati. Ketika dia halangi oleh dosa, maka hati tidak tersinari oleh hidayah. Kemudian dalam athar Ibnu Abbas pernah mengatakan, inna lisayyiati sawadan fil wajhi, sesungguhnya kesalahan itu bisa menimbulkan wajah menjadi hitam. Artinya menjadi hitam itu menjadi tidak enak dipandang, wajah merengut. Maka kita bisa lihat wajah orang muslim dengan non muslim, wajah orang yang selalu kena wudhu dengan yang tidak kena wudhu, wajah yang sering bersujud dengan wajah yang tidak pernah bersujud. Orang yang sering wudhu, sering bersujud, bersinar wajahnya, walaupun kulitnya hitam. Tapi orang yang tidak bersujud, tidak pernah berwudhu, walaupun kulitnya putih, maka dia wajahnya itu tidak enak untuk dipandang. Wajahnya sumpek, wajahnya itu tidak bersinar. Wa zulmatan fil qalbi, kesalahan itu akan menjadikan hati gelap, menjadi gelap. Maka kita harus waspada. Kalau sering melakukan kesalahan, hati kita gelap, kita bisa melakukan apa saja, bisa melakukan kejahatan apapun. Dan wawahnan fil badani, kata Ibnu Abbas, dosa itu bisa menyebabkan badan kita lemah. Badan kita lemah, ogah-ogahan, malas-malasan. Wa naqsan fil rizqi, bisa berkurang rezeki kita. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan bisa menyebabkan kebencian dalam hati orang lain. Jadi orang lain juga nggak suka sama kita, karena secara naluri, secara fitrah, orang itu suka kepada orang yang berbuat baik, nggak suka kepada orang yang berbuat buruk. Kemudian Al-Imam Qatadah pernah mengatakan, innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum, sesungguhnya Quran itu telah memberitahukan kepada kalian penyakit dan obatnya. Quran menunjukkan kepada kalian ada penyakit, ada obatnya. Amma da'ukum fadzunubu, adapun penyakit kalian itu adalah dosa-dosa kalian. Wa amma dawa'ukum fal istighfaru, sedangkan obatnya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan kita, selama kita disebut sebagai manusia, maka selama itu pula kita punya potensi untuk berbuat dosa. Kullu bani adama khata'un. Sekeren apapun kita, serajin apapun ibadah kita, selama kita ini adalah manusia,
pasti punya potensi untuk berbuat dosa. Bedanya adalah tingkat dosanya beda-beda. Yang maksum itu hanya Nabi. Ya. Semakin komitmen kepada agama, semakin kecil peluang untuk berbuat dosa. Tapi tetap yang namanya manusia pasti punya dosa. Makanya bukan dosa yang kemudian kita tangisi, tapi ya tidak mau bertaubat yang harus kita sesali. Karena dosa itu nggak bisa dihindari, ya. Pasti ada, karena namanya juga manusia. Karenanya Nabi kemudian memberikan solusi. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Nggak apa-apa kamu dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang mau bertaubat. Dan Allah sangat-sangat gembira kalau ada orang bersalah kemudian taubat. Kalau seandainya manusia di seluruh dunia ini nggak ada yang bersalah, nggak ada yang berdosa, ya soleh semuanya, kata Nabi, Allah akan bawa semua manusia itu, ya diwafatkan semuanya, dibawa pergi semuanya, lalu Allah akan datangkan manusia yang baru, kemudian mereka berdosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama manusia kita pasti akan berbuat dosa, dan kita akan meraih derajat yang tinggi dengan istighfar kita. Dan istighfar itu adalah pilihan. Ya, kita mau mohon ampun ataukah tidak, atau kita tetap dalam kondisi kita tetap berdosa. Makanya kalau bapak-bapak ingin istrinya menjadi orang yang nggak punya dosa sama sekali, ya jangan menikah dengan manusia. Ibu-ibu juga begitu. Suami ibu-ibu itu adalah manusia, nggak mungkin nggak punya salah. Yang terbaik adalah bagaimana dia menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, lalu dia berusaha untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar. Maka perbuatan maksiat, perbuatan dosa tidak boleh dibiarkan. Karena rohani kita menjadi sakit. Dosa kita, maksiat kita harus segera dihapus. Dan cara menghapusnya adalah dengan istighfar. Walladzina idza fa'alu, kata Allah, fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kezaliman pada diri mereka, mereka itu harus segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Walaupun dosa yang kita lakukan ini ya sangat banyak, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, selama kamu mau berdoa kepadaku, mau mengharap ampunan dariku, selama kamu terus berdoa kepadaku, mengharap ampunan dariku, pasti ghafartu laka ala ma kana minka, pasti aku akan ampuni semua dosa yang pernah kamu lakukan wala ubali. Dan aku nggak peduli berapapun apapun jenis dosa yang kamu lakukan, wala ubali. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas samai, wahai anak Adam, jika dosa kamu sangat banyak hingga sampai puncak langit, memenuhi seluruh langit, tapi tsummastaghfartani, kemudian kamu mau memohon ampun kepadaku,
pasti ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosa kamu dan aku nggak peduli seberapa banyak dosa yang kamu lakukan. Oleh karenanya Ramadan adalah sarana yang paling efektif bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyehatkan rohani kita. Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini, tahun lalu kita ketemu Ramadan dan bisa beribadah di bulan Ramadan. Tahun ini kita ketemu Ramadan lalu kita beribadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosa di antara dua Ramadan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Ramadan kepada Ramadan setelahnya itu akan diampuni dosa-dosa kalian selama dosa besar ditinggalkan. Amalan-amalan utama di bulan Ramadan semuanya mengarah pada satu fokus, yaitu bagaimana dosa kita diampuni. Puasa akan menjadi sarana terampuninya dosa kita. Tarawih juga demikian, akan menjadi sarana dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sampai dikatakan dengan redaksi yang mirip man qama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni kalau kita puasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tarawih. Ya. Maka jangan meremehkan sholat tarawih. Ya. Jangan meremehkan sholat tarawih. Kalau puasa insya Allah 30 hari kita nggak ada yang bolong. Insya Allah karena itu wajib. Yang sering bolong tarawih. Ya, nggak di masjid ini, nggak di masjid kita. Semuanya kalau di awal-awal masjidnya penuh tarawih semuanya. Ntar 10 hari yang kedua udah mulai banyak yang kosong. Yang rame mall. Ya. Jangan diremehkan. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang menjadi rugi, menjadi celaka kalau kita ketemu Ramadan tapi kita masih punya dosa. Rugi, celaka orang yang ketemu Ramadan dan dia tidak beribadah, tidak memaksimalkan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, lalu keluar Ramadan dosanya belum diampuni. Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaha qabla an yughfara lahu. Sungguh celaka seorang laki-laki yang bertemu dengan Ramadan lalu Ramadan pergi meninggalkannya sementara masih ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengawali Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik supaya kita bisa sampai akhir ibadah kita dan kita diberikan rohani yang sehat untuk memompa diri kita ringan dan mudah melaksanakan semua ibadah yang Allah berikan kepada kita. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya berikan waktu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada jemaah yang ingin menanyakan, diberi dua kesempatan pertanyaan. Silakan, ada ibu-ibu, ada pertanyaan di atas. Kita tidak ada. Alhamdulillah berarti pada paham semua pada pagi hari. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang diutarakan dipegang oleh Ustaz bisa kita terapkan di Ramadan ini dan putus terusnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.